Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel dapur kita. Di kesempatan sore hari ini saya akan membagikan ide jualan yang sangat cocok dengan cuaca hari ini ya, yang panas terik. Pasti kita ingin yang seger-seger. Dan hari ini saya akan membuat es cendol yang pastinya seger dan manis, yang proses pembuatannya sangat mudah dan bahan-bahannya pun pasti ada di sekitar kita. Dan seperti apa proses pembuatannya, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan? Yuk simak video saya berikut ini. Yang pertama, di sini saya menyiapkan air sebanyak 500 ml, kemudian akan saya tambahkan dengan 1 bungkus santan instan dengan merek Kara, atau disesuaikan saja ya dengan yang tersedia di rumah kalian, bisa merek lainnya. Kemudian saya tambahkan 3 helai daun pandan supaya aromanya lebih wangi ya, dan akan kita masak sampai mendidih. Untuk sesekali bisa kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah ya, dan setelah mendidih nanti kompor bisa kita matikan. Lanjut, setelah itu tuangkan ke wadah supaya untuk santannya ini lebih cepat dingin ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya menuangkan kembali air sebanyak 400 ml. Kemudian akan saya tambahkan dengan 300 gram gula pasir. Kemudian ada 1/4 kg gula merah. Ini saya akan merebusnya sampai gulanya meleleh ya teman-teman. Dan tak lupa tadi saya tambahkan sejumput garam supaya rasanya lebih gurih dan manis ya kalau kita kasih garam. Untuk sesekali bisa kita aduk supaya pelarutannya lebih cepat ya. Tak lupa di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel saya hingga saat ini ya. Semoga kebaikan kalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita kembali ke video. Setelah gulanya mendidih dan meleleh, saya juga akan menambahkan irisan nangka ya, supaya aromanya lebih wangi tentunya. Setelah nangka kita masukkan, kita tidak perlu lama-lama ya memasaknya, cukup 3 menit saja pemasakannya, kemudian kompor kita matikan. Kenapa hanya sebentar? Supaya nangkanya ini kalau bahasa Jawa tidak nyunyut atau kematangan ya, jadi cukup sebentar saja, kemudian kompor bisa kita matikan. Dan jika sudah, untuk proses selanjutnya di sini saya menambahkan 250 gram tepung beras. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus Nutrijel. Ini saya gunakan Nutrijel kelapa ya, karena Nutrijel yang blend di rumah tidak ada, jadi saya gunakan yang rasa kelapa. Kemudian tambahkan juga sejumput garam, dan kita tambahkan air sedikit demi sedikit supaya adonan kita ini tercampur dan larut. Sembari mengaduk adonan, saya akan memanaskan air ya. Dan untuk adonannya akan saya tambahkan pewarna makanan dengan warna hijau supaya cendol kita hari ini semakin terlihat segar. Aduk-aduk sampai rata ya untuk pewarnanya. Dan kemudian untuk airnya kita tunggu sebentar lagi sampai benar-benar mendidih. Untuk airnya jika nanti kurang bisa kita tambahkan dengan air hangat, tapi yang sudah matang ya teman-teman. Jangan menambahkan air yang masih mentah supaya cendol kita ini bisa awet. Dan setelah airnya mendidih, kita akan mulai memproses untuk memasukkan cendolnya ke dalam panci untuk kita masak. Untuk proses pembuatan cendol ini kita gunakan api kecil saja ya. Jadi ketika kita masukkan adonan tepung tadi ke dalam wajan, kita kecilkan sekali ke apinya, kemudian akan kita aduk-aduk
adonan cendol kita ini supaya nanti matangnya bisa merata ya ketika kita menggunakan api kecil, dan akan kita masak sampai adonan kita ini kalis tentunya. Untuk proses pengaduan ini kita bisa melakukannya 30 menit ketika kita membuat dengan ukuran sedikit ya. Jika ukurannya banyak, kita tambah waktunya supaya cendol kita ini semakin tanak dan pastinya awet. Untuk ide jualan hari ini saya akan menjual dengan harga 3.000 sampai dengan 5.000 ya, tergantung ukuran cup atau disesuaikan saja dengan harga pokok di tempat kalian masing-masing. Dan untuk ide jualan ini cocok sekali jika kalian ingin membuka usaha di depan rumah ataupun di pinggir-pinggir jalan ya, ini pasti laris manis di pasaran. Dan setelah cendolnya matang, kemudian saya akan menyiapkan panci, kemudian akan saya tambahkan dengan es batu dan air, kemudian saya akan mulai mencetak cendolnya. Untuk cetakan cendolnya ini saya bikin sendiri ya teman-teman, tadi karena dadakan jadi saya tidak sempat membelinya di pasar. Saya gunakan saja alat seadanya yang ada di rumah. Yang penting kita bisa membuat ide jualan yang pastinya menarik dan laku di pasaran tentunya. Untuk proses pencetakan cendolnya seperti yang saya contohkan di video ya. Dan untuk hasilnya seperti yang nampak di layar. Sangat cantik sekali ya cendolnya. Kemudian setelah selesai saya akan memindahkan ke mangkok, dan ini semua bahan telah siap ya. Mulai dari cendol, es batu, kemudian gula dan juga santan. Dan saya akan menyontohkan penyajiannya ya. Pertama masukkan es batu, kemudian tambahkan cendolnya, lalu saya akan menambahkan santan, dan yang terakhir tambahkan larutan gulanya tadi. Untuk tempat penyajian cendolnya ini disesuaikan saja dengan yang ada di rumah kalian ya. Bisa menggunakan cup seperti saya ini, atau menggunakan kantong plastik, atau bisa menggunakan mangkok juga tetap manis tentunya ya. Jadi disesuaikan saja dengan yang ada di rumah ya, tentunya tidak terbatas dengan cup seperti saya ini. Dan inilah dia es cendol dawet kita hari ini telah siap dinikmati, dan ini siap sebagai ide jualan yang laris manis tentunya ya. Di musim panas seperti ini pasti sangat dicari oleh konsumen karena rasanya yang manis dan segar, pasti cocok sekali sebagai pelepas dahaga. Dan oke, saya rasa sampai di sini dulu ide jualan yang saya bagikan hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga usaha kalian yang lakukan berkembang dan membuahkan hasil ya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.